Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Wijaya dengan NIM 33332400038. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan untuk tutorial penelitian operasional 2. Saya dari kelompok 5, shift 2. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Di sini kita akan menyelesaikan dengan dua software, yaitu dengan software RStudio dan juga dengan software PomQM. Langsung aja ke soalnya. Oke teman-teman, kita langsung ke softwarenya aja, yaitu software yang pertama yang akan kita pakai yaitu RStudio. Di sini udah ada soal untuk shift 2 dengan sintaks yang udah saya bikin. Mari kita baca soalnya dulu. Soalnya berikut ini merupakan rute yang tersedia untuk penyedia layanan pengiriman PT Avolion Express jarak dalam satuan kilometer. Pertanyaannya, tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Kita baca dulu rute-rute yang ada di gambar ini. Yang pertama dari kota A. Nah, kota A ini mengirimkan ke kota B dengan jarak 5 km. A juga mengirimkan ke kota C dengan jarak 4 km. Dari A ke kota D mengirimkan jaraknya 4 km. Jadi dari kota A ini dia mengirimkan ke kota B, ke kota C, dan ke kota D. Nah, selanjutnya dari kota B ini mengirimkan barang ke kota D sama ke kota E dengan jarak kalau dari kota B itu 3 km, kalau ke kota E itu 19 km. Nah, kota C mengirimkan barang ke kota D dan mengirimkan barang ke kota F. Kalau C ke kota D itu 9 km, kalau C ke kota F itu 6 km. Selanjutnya, dari kota E mengirimkan ke kota F dan ke kota G. Kota E mengirimkan ke kota F itu 5 km jaraknya, kalau kota E ke kota G itu mengirimkan sejauh 2 km. Nah, habis itu dari kota F hanya mengirimkan barang ke kota G dengan jarak 3 km. Kita disuruh menentukan rute terpendek. Otomatis kalau disuruh cari rute terpendek berarti kita akan menggunakan metode shortest route. Nah, kita langsung aja ke sintaksnya. Sebelumnya udah aku install dulu ya. Jadi kalau kalian belum install, di sintaks kita harus install dan aktifkan package dulu. Habis itu nanti ada library. Kita lanjut, kita running di bagian ini, di bagian Tuming ke plot graph. Nah, di plot graph ini kita akan ngebuat si diagram yang ada di soal tadi. Kita buat di RStudio. Nah, begini. Sebentar aku zoom dulu. Nah, tapi ini tuh kayak mirror gitu loh, teman-teman. Kayak tadinya kan A-nya ada di sini. Nah, sekarang G-nya ada di sini. A mengirim ke B, A mengirim ke C, A mengirim ke D, nah, dan seterusnya. Oke, lanjut kita ke sintaks selanjutnya. Di sintaks selanjutnya ini ada hitung dan tampilkan jalur terpendek dari A ke G. Di sini shortest path grab from A to G, weights sama dengan A grab weights to. Hitung dan tampilkan jalur terpendek dari A ke G dengan memprint shortest path-nya itu. Lalu ada juga hitung dan tampilkan jarak total jalur terpendek, shortest distance. Kita langsung running aja untuk kita bisa ngelihat berapa sih jarak terpendek dari soal tersebut. Nah, di sini jarak terpendek dari soalnya adalah 13. Dengan rutenya itu dari A ke C, ke F, lalu baru ke G. Itu adalah rute terpendek yang kita dapatkan. Nah, aku langsung mau ngerjain Tuming soal nomor 2 dulu di RStudio. Di sini kita akan membacakan soalnya. Di bawah ini merupakan alur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT OSIK. Angka dalam garis menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Tentukan rute-rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan.
Oke, di sini jarak atau rutenya itu yang pertama kota C mengirimkan ke kota A, kota C mengirimkan ke kota E, kota A mengirimkan ke kota B, kota A mengirimkan ke kota F, kota A mengirimkan ke kota D, kota B mengirimkan ke kota D. Iya, kota B cuma mengirimkan ke kota D, kota B mengirimkan ke kota E dan ke kota D. Selanjutnya, berarti tadi salah, kota B itu mengirimkan ke kota D dan juga mengirimkan ke kota E. Kota E mengirimkan ke kota D dan juga mengirimkan ke kota G. Kota A mengirimkan ke kota F sama ke kota D. Kota D mengirimkan ke kota F dan ke kota G. Kota F mengirimkan ke kota G. Nah, dengan jarak yang tadi tertulis lah di sini, kayak kalau dari kota C ke kota A jaraknya 5 km, kota C ke kota E jaraknya 9 km, dan seterusnya. Kita langsung aja ke soal 2. Soal nomor 2 ini menggunakan metode spanning tree. Yang pertama ada juga definisikan simpul dan sisi dengan bobot. Nah, ini yang udah tadi aku jelasin seperti nomor 1, from to weight-nya itu dari C ke A dengan jarak 5. Kota C ke kota E dengan jarak 9. Kota C ke kota B. Enggak. Kota A ke kota B itu 6. Kota A ke kota D itu 13 dan seterusnya sampai ke kota F mengirimkan ke kota G dengan jaraknya 2 km. Buat graf tak berarah dengan bobot. Di sini kenapa sebelumnya true dan di sini false? Karena di sini kita tidak berarah, kita tidak menggambarkan dengan anak panah, sedangkan sebelumnya kita menggambarkan dengan anak panah. Di sini ada plot graph untuk visualisasi awal, jadi kita menggambarkan gambar ini di dalam RStudio lagi, lalu kita akan menghitung minimum spanning tree. Selanjutnya kita akan memplot MST untuk visualisasinya, lalu kita akan menampilkan sisi juga dan menghitung total bobot. Oke, kita langsung aja runningnya. Oke, kita running. Unexpected symbol buat graf tak berarah dengan bobot 038. Coba kalau kita satu-satu kita running. Oke, kita running lagi. Nah, di sini udah ada ya. Kita zoom dulu sebentar. Kenapa dia tidak bisa di zoom, teman-teman? Nggak langsung keluar, ya udahlah. Pokoknya intinya ini kita membuat plot graph untuk visualisasi awalnya, tapi ini di mirror juga gitu loh, teman-teman. Jadi di sini udah keluar visualisasi awal dari alur yang akan kita cari minimum spanning tree-nya dan total bobotnya. Oke, kita langsung aja running lagi. Kan kita untuk visualisasi awalnya. Lanjut kita akan menampilkan sisi yang membentuk dan menghitung total bobotnya. Berapa total bobotnya? Yaitu 36 dengan mengirimkan dari kota C ke kota A dengan jarak 5 km, dari kota A ke kota B dengan 6 km, dari kota B ke kota D 9 km, dari kota E ke kota D 5 km, dari kota D ke kota F 9 km, dan dari kota F ke kota G dengan jarak 2 km, sehingga total bobot yang kita dapatkan adalah 36 km. Kita akan lanjut ke software yang kedua, POMQM. Kita akan soal nomor 1 ya, teman-teman. Kita ke POMQM-nya lagi aja deh. Oke, teman-teman, kita udah di aplikasi POMQM. Di aplikasi POMQM, di sini kita close dulu. Lalu kita, kalau udah tampilan seperti ini, kita ke modul. Lalu kita akan lagi mengerjakan
ini ya, networks analysis. Jadi kita ke networks, terus abis itu new yang pertama, soal pertama kan shortest route. Di sini jangan lupa kita ganti dulu nomor 1 underscore name. Selanjutnya number of branch-nya tadi total semuanya udah aku hitung ada 12. Di sini jangan lupa directed. Oke, nah setelah muncul seperti ini kita akan memindahkan jarak-jarak dan kota-kota yang ada di soal ke dalam POMQM. Tapi di dalam POMQM itu kita nggak bisa pakai huruf, jadi kita harus pakai angka. Jadi huruf A itu menjadi angka 1, huruf B itu jadi angka 2, huruf C itu jadi angka 3, huruf D itu jadi angka 4, dan seterusnya. Oke, kita langsung aja. Sebelumnya tuh aku udah bikin kan, jadi untuk mempersingkat waktu ya kita copy aja dulu. Ini pokoknya yang udah tadi aku bacain di awal, dan yang dari soal kita tulis di sini. Jadi ini start node 1 and node 2 distance 5. Start node-nya tadi dari kota A, lalu menuju ke kota B dengan jarak 5 km. Coba nih kita lihat ya. Dari A ke kota B 5 km, dari kota A ke kota D. Ini kan 4 berarti D 4 km. Dari A ke kota, dari 1 ke 3 berarti A ke C 4 km. Dari 2 berarti B, dari B ke kota D itu jaraknya adalah 3 km, dan seterusnya sampai dari 6 berarti A, B, C, D, E, F berarti dari kota F ke kota G dengan jarak 3 km, dan seterusnya. Kita langsung solve. Nah, di sini kita dapatkan ya teman-teman bahwa hasilnya adalah 13 totalnya. Jadi dari kota pertama, dari kota A ke kota C dengan jarak 4 km, dari kota C ke kota A, B, C, D, E, F, dari kota F dengan jarak 6 km, lalu dari kota F ke kota G dengan jarak 3 km, sehingga total kumulatifnya jaraknya yang paling terpendek adalah 13 km dengan start node and end node yang udah aku jelasin tadi. Kita langsung aja ke soal nomor 2. Kalau POMQM nomor 2 itu kita kan pakai spanning tree. Nah, ini sebelumnya udah aku udah membuat angka-angkanya, kita udah masukin, kita ulang lagi, kita ke POMQM lagi. Kita buka POMQM, kita close, lalu kita sama kayak yang pertama, kita ke modul, lalu kita kan masih mengerjakan yang networks analysis. Jadi kita pencet network analysis, tapi perbedaannya di sini kita pakai minimum spanning tree. Oke, di minimum spanning tree ini kita ganti lagi namanya nomor 2 dengan NIM 038, number of branch-nya 12 karena tadi ada 12 juga sudah aku hitung. Oke, kita pencet oke. Nah, di sini kita kopas lagi dari sebelumnya ya. Oke, kita samain lagi. Ayo kita lihat lagi sama ininya. Nomor 2. Ini jangan lupa ya teman-teman. Sebentar. Nomor 2 juga kan nggak bisa pakai huruf, jadi diganti angka. Jadi 1 itu A, 2 itu B, 3 itu C, 4 itu D, 5 itu E, dan seterusnya. Nah, di sini ada start node-nya itu 3. Berarti dari kota C ke kota 1. Ke kota 1 berarti ke kota A. Di sini dengan jaraknya berapa? Dengan jarak 5 km. Selanjutnya branch 2 atau dari kota yang pengiriman kedua, dari kota C mengirimkan ke kota E. Makanya di sini 5 dengan jarak 6 km. Selanjutnya dari
kota A ke kota B dengan jarak 9 km, kota A ke kota D dengan jarak 13 km, kota A ke kota F dengan jarak 27 km. Selanjutnya ada juga dari kota B ke kota A ke kota E dengan jarak 9 km. Habis itu dari kota B ke kota E dengan jarak 17 km. Ada juga dari kota E ke kota D dengan jarak 5 km. Ada juga dari kota E ke kota G dengan jarak 21 km. Ada juga dari kota D ke kota F dengan jarak 9 km. Ada juga dari kota D ke kota G dengan jarak 11 km. Ada juga dari kota F ke kota G dengan jarak 2 km. Ini kita pakai spanning tree, kita langsung solve untuk mendapatkan hasilnya. Di sini sebentar, agak digedein dikit. Close saja ya teman-teman dah. Nah, di sini kita dapatkan hasil totalnya itu sebesar 36 km. Teman, kita bandingkan hasil dari nomor 2 Art Studio sama PomCamp itu hasilnya sama-sama mendapatkan total jarak minimumnya itu 36 km. Dan yang soal pertama juga sama-sama total jarak minimumnya adalah 13 km. Jadi, kesimpulannya di dalam dua software PomCam dan Art Studio tadi hasilnya sama, balance, tidak ada yang berubah, yaitu untuk nomor 1 jarak yang paling minimumnya itu 13 km, dan untuk soal yang kedua jarak minimumnya adalah 32 km ya tadi. 36 km. Ini masih yang nomor 1. Dengan jarak 36 km. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.